warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Marwan, kita semua tergabung di dalam TP3, di mana sudah kita ketahui bahwa langkah terakhir kemarin dilakukan oleh TP3 yaitu memberikan laporan kepada Komnas HAM PBB, ya Pak ya, keperwakilan PBB internasional di Jakarta. Nah, kita tentu akan menunggu langkah-langkah, nanti kita rapat tentang itu. Tetapi ada hal yang mungkin kita sambut ya, tentang pengembalian mobil Chevrolet Queen yang menjadi barang bukti yang dikembalikan kepada katakanlah FPI gitu ya, atau kepada pengawal Habib Muhammad bin Rizik Syihab. Di situ apakah kita akan melakukan semacam awal penyelidikan dengan minta bantuan orang yang mempunyai pengalaman itu tentang tuduhan-tuduhan ada pembunuhan di dalam mobil. Itu kan mungkin kita bisa ngecek ulang karena itu sudah dianggap inkrah. Mungkin kalau ada temuan-temuan baru, apakah mungkin mau melakukan satu PK atau seperti apa? Apa yang sudah akan dipersiapkan ya, TP3 itu dengan tim yang lain? Ya, baik. Saya kira yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat yang memang berharap adanya keadilan dan penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam kasus pembunuhan 6 pengawal HRS di KM50 adalah bahwa pengadilan yang sudah berlangsung sampai akhirnya ada putusan kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan orang yang konon disebut sebagai pelaku kejahatan itu sudah dibebaskan. Secara menyeluruh proses pengadilan tersebut merupakan pengadilan dagelan yang tidak layak untuk dipercaya. Kemudian yang kedua, kita perlu konsisten, terutama mengingatkan kepada pemerintah, kepada DPR untuk melakukan penuntasan kasus ini sesuai dengan amanat Presiden Jokowi yang menyatakan akan menuntaskan kasus KM50 secara adil, transparan, dan dapat diterima publik. Itu hanya mungkin ya terlaksana kalau Komnas HAM benar-benar melakukan penyelidikan secara menyeluruh sejak awal, karena yang selama ini sudah dilakukan dan terutama dilakukan oleh Komnas HAM yang akhirnya dijadikan dasar adanya proses pengadilan dagelan tadi itu hanya pemantauan. Karena itu kita minta Komnas HAM, terutama nanti mungkin dengan pimpinan atau komisioner yang baru yang akan menggantikan yang sekarang ini, mulai mengambil atau menjalankan tugasnya, maka mulai dengan tugas baru itu kita harap yang pertama dilakukan atau kita meminta supaya Komnas HAM segera melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kita ingin mengingatkan Kapolri Pak Sigit yang pernah berjanji untuk mengundang masyarakat menyampaikan novum. Kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Pak Sigit ini jangan mengikuti langkah Pak Jokowi yang hipokrit. Ya, Pak Sigit supaya konsisten dengan kenyataannya, novum itu sudah melimpah. Ya, sangat banyak, termasuk yang ada di buku TP3, buku putih TP3, juga dengan adanya pengembalian mobil oleh pihak polisi kepada pihak keluarga atau Pak Habib Rizik Syihab, ya, bahwa mobil yang ditumpangi oleh 6 pengawal itu sudah dikembalikan. Nah, ini juga bisa menjadi novum. Belum lagi ada sekitar 6 HP milik korban
yang sudah dikembalikan oleh pihak Polri kepada rumah atau kepada Habib Rizik Syihab. Nah, karena itu kita kembali mengingatkan Pak Sigit untuk tidak sekedar retorika atau karena sedang ada RDPU di Komisi 3 DPR seolah-olah menunjukkan punya komitmen untuk menuntaskan kasus, ya, tapi dalam praktek ini masih kita pertanyakan. Nah, karena itu mari bersikap konsisten, tunjukkan bahwa Anda memang Kapolri yang concern dengan pembunuhan IKN 50 tersebut, dan Novum sudah sangat berlebih-lebihan untuk dilakukannya segera penyelidikan mulai dari awal atas kasus tersebut. Jadi sebelum ke Bapak Kapolri melakukan perintah ulang tentang Novum itu, tadi dikatakan bahwa sebaiknya Komnas HAM melakukan penyelidikan. Ya. Nah, penyelidikan itu bagusnya memang pakai Komnas HAM yang ada sekarang atau menunggu Komnas HAM yang baru, yang diharapkan mungkin lebih baik dari yang dulu untuk melakukan penyelidikan dan untuk mencocokkan dari pengakuan respon gagelan lah kata itu dari Kapolda dan Pangdam Jaya ya. Nah, itu kan terjadi satu preskon yang jelas sangat jauh dari kenyataannya. Nah, apakah mereka tentunya bagian dari yang kena dalam satu proses hukum nanti kalau sampai terjadi satu persidangan baru, peninjauan kembali misalnya? Iya, saya kira kalau berharap kepada yang sekarang jelas tidak mungkin, karena yang sekarang ini terlibat merekayasa laporan bersama dengan rezim yang berkuasa, bersama pemerintah. Jadi Komnas HAM yang dipimpin oleh pejabat yang 5 tahun selama ini berkuasa, itu memang sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka tidak serius, malah terlibat merekayasa, sehingga seolah-olah laporan yang mereka buatlah yang benar-benar terjadi. Padahal faktanya mereka merekayasa. Laporan yang hanya hasil pemantauan mereka beri nama sebagai laporan hasil penyelidikan. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan sudah menerima berbagai masukan alat bukti termasuk dari keluarga korban dan dari FPI. Nyatanya meskipun menerima tapi mereka tidak mengolah informasi dan data yang diserahkan oleh pihak keluarga maupun dari FPI itu untuk dituangkan dalam laporan. Mereka hanya menerima tapi tidak diproses. Belum lagi banyak hal-hal lain yang melanggar, yang memang pada dasarnya tujuannya itu adalah untuk membuat supaya kasus ini hanya menyangkut 3 orang polisi dan akhirnya diproses di pengadilan juga para konon yang disebut pelaku itu bebas dari tuntutan. Nah, sebaliknya dengan yang baru, kita menuntut pimpinan Komnas HAM yang baru ini memulai dengan proses yang disebut pro justisia sesuai aturan hukum yang berlaku, bahwa pembunuhan tersebut sifatnya sistemik sehingga masuk kategori pelanggaran HAM berat, sehingga dalam proses penyelidikannya itu juga harus melibatkan publik. Misalnya ada penyelidik ad hoc dari publik atau aktivis HAM, dalam hal proses penyidikannya juga nanti itu melibatkan orang-orang dari luar, aktivis HAM, sampai nanti di pengadilannya pun hakim itu bisa datang dari publik. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, karena itu kalau memang pemerintah, terutama juga Komnas HAM, konsisten dengan arahan Pak Jokowi untuk menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima publik, maka kita menuntut kepada pimpinan Komnas HAM yang baru nanti untuk bekerja secara pro justisia. Adakah keinginan TP3 sebelum mengharapkan pergantian kepengurusan di Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan, sekarang ini memanfaatkan mobil sudah ada, mengajak ahli
forensik misalnya gitu, atau ahli apalah untuk penyelidikan itu, kita melakukan satu tindakan awal untuk nanti pada saat mendampingi Komnas HAM yang baru, supaya kita sudah mempunyai estimasi tentang kebohongan apa yang dijelaskan dalam preskon dari kepolisian. Iya, saya kira itu jelas akan dilakukan oleh DP3 karena faktanya dari FPI maupun dari keluarga, termasuk juga dari lawyer HRS itu sudah mulai melakukan konsolidasi dan membuat berbagai langkah-langkah untuk nanti kalau seandainya ini nanti sudah cukup lengkap, itu bisa saja nanti diserahkan kepada Komnas HAM atau khusus kepada Kapolri. Kalau Anda pernah cuap-cuap, silakan publik serahkan kalau ada novum. Saya kira itu juga sudah bisa untuk diserahkan sebagai novum kepada pihak Polri. Tapi memang pada saat kita menyerahkan itu, artinya kita juga mengakui proses pengadilan yang sebetulnya kita anggap itu udah gelan. Jadi ini memang isu yang kalaupun mau melapor ke Kapolri itu bisa saja pihak lain. Tapi pihak FPI dan juga lawyer HRS, saya menganggap kita sebaiknya tidak terlibat dalam penyerahan novum itu. Kita serahkan kepada publik, kepada rakyat untuk menyerahkan novum kepada Kapolri yang dengan begitu Kapolri pun tidak sekedar hanya retorika berjanji akan memproses novum yang pada dasarnya nanti kalau saat diserahkan itu tidak diproses. Kita ingatkan dari sekarang, Pak Sigit jangan retorika. Oke, nanti saya yakin akan ada yang menyiapkan novum. Atau kita juga dari DP3 pernah mengingatkan kepada Pak Sigit, kalau Anda bicara novum itu sudah jauh lebih dari cukup. Kalau memang punya niat baik, masalahnya Anda hanya retorika. Tapi tuduhan ini bisa saja dibuktikan bahwa Anda melakukan proses terhadap novum yang sudah banyak bertebaran itu. Jadi apa titik beratnya itu lebih mengarah memang menyambut tawaran novum atau meninjau ulang apapun yang telah dilakukan oleh pengadilan dagelan itu harus kita bongkar bahwa itu tidak benar. Jadi mana keduanya? Saya kira ini bisa saja dilakukan paralel ya. Kita dari DP3 dari awal memang sudah bersikap untuk dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh konsisten dengan peraturan atau undang-undang yang ada, mulai dari awal penyelidikan. Itulah sikap dari DP3. Tapi DP3 bisa saja mendorong atau ada pihak-pihak lain dari luar DP3 yang juga memproses soal novum yang ditawarkan oleh Pak Sigit tadi. Jadi saya kira ini bisa jalan paralel. Yang penting bahwa dari dua proses ini kita berharap pengadilan yang fair, yang adil, yang transparan itu akhirnya bisa terlaksana. Karena yang berlaku selama ini bukan pengadilan yang dapat dipercaya, tapi pengadilan yang syarat dengan rekayasa. Baik, tapi intinya ada nggak kepercayaan bahwa baik Kapolri ataupun Presiden mempunyai niat baik untuk menyelesaikan ini dengan paparan yang jujur lah kira-kira tentang siapa sih sebenarnya ini aktor di belakangnya gitu. Iya, kalau soal niat dalam hati Pak Jokowi atau Pak Sigit kita jelas tidak tahu, hanya Allah lah yang tahu. Ya kan, tapi pengalaman DP3 selama ini memang kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa Pak Jokowi itu hanya retorika. Berangkat dari pengalaman waktu kita datang tanggal 9 Maret tahun 2021 ke Istana Merdeka, beliau berjanji kepada kita yang 9 orang itu yang dipimpin Pak Amin, ada Pak Abdullah Eha Mahua, ada Pak Irawan Adnan dan lain-lain. Itu Pak Jokowi berjanji pemerintah siap menuntaskan kasus ini secara adil, transparan dan bahkan diterima oleh publik. Itu diucapkan tanggal 9 Maret. Nah, termasuk ditawarkan silakan kalau DP3 punya temuan kajian baru. Itu menjadi komitmennya Pak Jokowi. Tapi setelah
kita selesai dengan temuan itu, kita ingin menyerahkan, itu Pak Jokowi justru kita lihat tidak sesuai dengan apa yang diucapkan tanggal 9 Maret. Justru berkelit dan tidak mau menerima apa yang kita sampaikan itu. Jadi karena itu, kalau kita bicara bagaimana sebetulnya sikap dari Presiden Jokowi, ya kita sangat meragukan. Meskipun memang sekarang masih berkuasa dan bisa saja berubah sikap, tapi sejauh ini kita melihat beliau hanya retorika. Siapa tahu mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan berubah. Jadi langkah-langkah ke Komnas PBB itu sebenarnya karena tidak ada kepercayaan mau diproses atau supaya dengan melaporkan itu mereka kemudian baik Kapolri ataupun Bapak Presiden kemudian mau menanggapi ini dengan mengurus dengan sebaik-baiknya. Betul, jadi di sini ada 2 hal yang penting. Di satu sisi kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kalau bicara kebenaran kita terus melakukan advokasi. Kemudian kalau akhirnya ini tidak diproses, maka publik, rakyat juga bisa menilai, oh ternyata pemerintah itu, presiden itu hanya retorika. Jadi silakanlah tidak mau, tapi minimal rakyat sudah tahu bahwa presiden itu hanya retorika. Nah yang kedua, dengan kita menyampaikan kepada perwakilan PBB di Jakarta itu juga kita ingin mengundang atau menginformasikan, ya minimal menginformasikan kepada negara-negara yang ada di dunia bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Nah silakanlah kalau memang negara-negara Anda, perwakilan yang ada di PBB itu, apakah dari Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya, ingin tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia, minimal mereka bisa melihat itu karena kita juga menyampaikannya secara terbuka. Dan buku putih itu yang sudah diterjemahkan juga ke bahasa Inggris juga kita sampaikan kepada mereka. Dengan begitu mereka juga paham sebetulnya ada sesuatu yang dilanggar oleh pemerintahan Jokowi ini. Nah soal nanti setelah itu ada proses atau tidak, nah kita serahkanlah kepada masing-masing. Minimal kita ingin memberitahu telah terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia dan pemerintah Indonesia sejauh ini tidak melakukan upaya yang optimal untuk menuntaskan kasusnya. Baik Pak Marwan, semoga usaha kebaikan ini menjadi amal kita dan ini tentu Allah juga melihat dari tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin. Ini karena merupakan satu perlindungan kaum muslimin bersama kaumnya, ini adalah merupakan pahala besar ya. Dengan upaya ini insya Allah akan ada hasil dan tergantung dari kesungguhan kita, stamina kita, ketahanan kita untuk tekun melakukan ini. Insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.